Kita diatur sama Allah, ditetapkan sama Allah. Diperintahkan oleh Tapi Allah. juga diperintahkan. Abu Lahab diperintahkan beriman, tapi Allah menjudge, memvonis bahwa Abu Lahab tidak akan beriman. Itu gimana? Ya standar ganda gitu ya. Manusia kan mampu melakukan segala sesuatu katanya. Bahkan mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Pertanyaan saya, kalau misalnya manusia bisa memilih, kok Abu Lahab milih jadi orang kafir sih? Kembali lagi di acara kebanggaan kita bersama, Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di malam minggu ini kita ngobrol dengan Kang Zidni. Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Sehat ya? Tetap sehat. Tetap sehat nih, uangnya sampai sini nih. Kang Zidni habis ada acara, alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk datang, untuk hadir dan sharing, ngobrol-ngobrol lagi di malam minggu ini. Dan semoga kalau teman-teman sudah ngelihat flyernya, gini, ini diskusi yang memang beberapa kali saya sama Kang Zidni diskusikan. Tapi walaupun sudah beberapa diskusikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin yang belum cukup untuk dibahas, untuk menyalahkan seseorang, sesuatu, bahkan menyalahkan Sang Pencipta hanya karena menyikapi takdir yang tanda petik agak keliru mungkin Kang Zidni. Nah, ketika sudah menyangkut Tuhan atau menyangkut yang Maha Kuasa, menurut saya sudah masuk wilayah yang sudah mulai agak berbahaya ya Kang Zidni. Nah, justru ini yang kita akan obrolin Kang Zidni. Takdir secara umum dan takdir yang terjadi di lingkungan kita gitu Kang Zidni. Kira-kira apa sih yang bisa kita sikapi dari takdir yang sudah kita pahami sejauh ini Kang Zidni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Khiyaroh TV ya, yang berbahagia, pada malam hari ini kita membahas tema yang agak-agak apa ya? Apa tuh? Agak-agak mencekam ya. Mencekam. Karena persoalan takdir ini memang sangat sulit untuk dipahami. Sulit dan, ya? Dan Siap. ini bukan permasalahan yang baru muncul sekarang. Sudah sejak dulu persoalan takdir itu menjadi pemikiran atau pembahasan di berbagai bidang, di berbagai tempat, di seluruh zaman. Ya. Tidak henti-hentinya mereka ingin memahami takdir itu seperti apa. Apakah kita memang sudah ditentukan oleh Allah, ataukah kita bebas melakukan sesuatu, dan apakah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan ini. Dan persoalan takdir ini diakui atau dilembagakan oleh Islam sebagai rukun iman. Oke. Jadi ada kisah, ada seorang datang ke Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatnya. Dan orang tersebut memakai baju yang bersih, putih bersih, kemudian tidak dilihat atau tidak terlihat tanda-tanda telah melakukan perjalanan jauh. Jadi bersih, tidak ada debu yang melekat, tidak ada muka lelah. Ini seolah-olah orang ini muncul tiba-tiba di situ. Nah, orang tersebut duduk di hadapan Nabi, kemudian meletakkan lututnya nempel ke lutut Nabi, kemudian bertanya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, kemudian kata orang tersebut, benar. Ditanya lagi, apa itu iman? Kemudian disinilah kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwa iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Menarik. Baik dan buruknya dari Allah semua. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut sampai selesai. Siapakah orang tersebut? Para sahabat bertanya-tanya. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan agama Islam kepada para sahabatnya melalui metode pertanyaan itu. Jadi tadi kalau misal ngobrol dari awal tuh kayaknya agak challenge gitu ya. Ya. Jadi kalau ditanya, oh iya benar.
Nah, kalau misal takdir adalah bagian dari rukun iman, maka ini perkara yang penting Kang Sidni. Ya, tidak ada seorang muslim yang tidak mempercayai qada dan qadar. Dan tidak sempurna iman seorang muslim apabila dia mengingkari qada dan qadar Allah. Permasalahannya banyak juga orang yang tidak mengerti. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar, tapi kita belum paham qada dan qadar itu apa. Oke. Bagaimana kita mau percaya? Kita harus pahami dulu. Sebetulnya memang tidak semua dipahami. Ya. Kalau pakai keimanan itu pokoknya percaya aja deh. Percaya. Gitu Tahu kan. nggak tahu, percaya dulu. Percaya Kalau aja. iman Seperti gitu ya. iman kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Masuk akal atau tidak? Kalau Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi Muhammad, maka kita harus percaya. Jadi patokannya itu bukan apakah kita bisa merasionalisasikan atau tidak. Masuk Bukan akal atau enggak itu Masuk urusan akal lain. atau Jadi tidak. iman tuh nggak berkaitan dengan itu ya. Iman itu berkaitan dengan siapa yang mengatakan, yang mengatakan adalah Allah dan Rasulnya, maka pasti benar. Dan kalau sudah pasti benar, maka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke, tapi Kang Sidni sebelum bahas lebih panjang, saya juga pengen nyampein ke teman-teman. Saya itu nanti kenapa tema ini diangkat Kang Sidni? Ini ada hubungannya dengan beberapa peristiwa akhir-akhir ini Kang Sidni. Apa? Seperti misalnya kita kan kemarin sempat rame soal pesawat jatuh Kang Sidni. Ya, Jadi itu adalah bagian dari takdir dan kemudian ada juga gempa. ada juga gempa, kita juga sedang melihat gempa, ada banjir juga di Kalimantan Ada Timur. banjir, ada longsor. Ada longsor dan tadi barusan saya juga lihat ada berita erupsi di Gunung Semeru. Nah ini apakah kaitannya dengan takdir? Ada kaitannya dengan takdir? Musibah-musibah yang kita alami saat ini ada kaitan dengan takdir? Monggo, mungkin Termasuk dilanjutkan. musibah wafatnya para ulama. Nah iya, kita juga ikut berbelasungkawa atas wafatnya Syekh Ali Jaber juga ya. Kemudian ada Habib yang sangat kita hormati, gurunya Habib Rizik ya. Iya. Itu juga wafat. Ya. Kembali ke rahmatullah. Iya. Jadi kita berduka cita Iya. dengan banyaknya para ulama yang gugur, yang wafat, yang syahid. Iya. Kemudian juga kita berduka cita atas banyaknya musibah Betul. yang terjadi di Indonesia dan di dunia Iya. di tengah pandemi COVID juga. Betul. Dan ini merupakan keprihatinan bagi kita semua. Iya. Mudah-mudahan para korban bencana alam dan juga korban kecelakaan ataupun para ulama yang wafat mendahului kita semua, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di hari kiamat nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, persoalan musibah dan lain sebagainya itu memang pasti orang akan mempertanyakan tentang keputusan Allah, takdir Allah. Betul. Kadang-kadang ada orang yang baik tapi justru di akhirnya tidak baik. Betul. Atau ada orang yang baik tetapi keluarganya nggak baik. Misalnya begini. Siapa yang tidak tahu dengan Fir'aun? Manusia jahat yang mengaku Tuhan, Ya. tetapi punya istri Asiyah, seorang wanita suci, Ya. wanita yang menjadi penghulu para wanita, diantaranya adalah Siti Asiyah. Kemudian Nabi Nuh punya anak Kan'an, Ya. Nabi Lut anak dan istrinya juga membangkang. Membangkang. Nabi Nuh anak dan istrinya, Ya. Nabi Lut istrinya. Ada juga Nabi Muhammad Ya. punya paman Abu Lahab. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dicintai di dalam keluarganya, tetapi ternyata Abu Lahab tidak Tapi menarik. masuk Islam. Apa namanya? Ada Abu Thalib juga yang Ya. tidak sempat bersyahadat, Ya. meskipun Abu Thalib adalah orang yang melindungi Rasulullah sejak kecil. Ya, betul. Itu kan menjadi aneh kan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Orang jahat tetapi di sekitarnya jadi orang baik. Orang baik jadi orang jahat. Ada juga misalnya orang jahat yang kemudian dia tobat di akhir Di hidup, akhir hayatnya. di akhir hayatnya sehingga dia masuk Islam. Ya. Ada yang mu'alaf ya, sudah bertahun-tahun dia musyrik, dia sekutukan Allah, tetapi kemudian selepas dia bersyahadat kemudian wafat. Itu kan Atau ada sebaliknya juga. ada rahasia apa? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, Muslim Kiai punya- Barseso Iya. dikenal sebagai ulama yang Luar sangat biasa, alim, ya.
ulama yang sangat takarrub kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya ternyata mendapatkan godaan dan tergoda, sehingga na'udzubillah min dzalik, wafat dalam keadaan tidak baik. Gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Ini berkaitan langsung dengan pribadi kita yang hidup sehari-hari ya, manusia biasa gitu ya. Kayak besok ternyata hari ini kita punya nasib baik, dan besok ternyata kita rezekinya nggak baik, atau besok tiba-tiba kecolongan, atau kita kerjanya nggak sebaik teman yang lain, rezekinya nggak sebaik teman-teman yang lain, apa juga nanti berhubungan dengan takdir, nanti enaknya dibahas tuh ya. Iya, pasti dibahas lah. Nah, sekarang gini, kita tadi baru gigi 1 nih. Baru gigi 1. Nanti kan sampai gigi 2. Ya, siap. Naik ya gigi 2 ya. Kita pakai metik apa? Naik ya gigi 2 ya. Krek. Ya, naik ke gigi 2. Kirain metik gitu kan. Jadi lo terus gitu. Oh, metik aja ya. Metik aja ya. Biar jalan-jalan set gitu. Biar kalau gigi 2 kadang-kadang kaget. Kalau gigi 2 juga mau kodimah aja. Karena udah ada kopi. Jadi, giginya naik nih kalau ada kopi nih. Jadi kopi itu salah satu penyemangat hidup. Jadi vaksinnya kita itu salah satunya, walaupun vaksinnya belum datang, kita karena manusia ditakdirkan untuk ngopi. Nah, itu statusnya Kang Siti pas lagi bagian flyer tuh. Begini untuk pemirsa ya, wabil khusus untuk para santri Al-Khiyarah dan santri Butut Pesantren. Persoalan takdir itu dibahas dari dulu. Dari dulu kala. Kemudian nanti akan muncul aliran politik yang kemudian berubah menjadi aliran keagamaan, yang memunculkan 2 aliran besar, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Aliran gini, kalau saya cerita peristiwa politiknya ya. Jadi saat perang Siffin selesai antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, yang menghasilkan Sayyidina Ali lengser dari jabatan khalifah, kemudian Muawiyah naik menjadi khalifah yang berikutnya. Nah, disitulah kemudian banyak terjadi pertentangan pendapat politik. Bagi orang yang kecewa dengan hasil keputusan itu, mengatakan bahwa Muawiyah jahat gitu kan, Muawiyah mengkudeta Ali dengan cara yang tidak benar gitu. Dan banyak kritikan-kritikan terhadap Khalifah Muawiyah saat itu. Nah, untuk menjawab kritikan-kritikan tersebut, Muawiyah menggunakan ideologi Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu berarti aliran yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak sama sekali dan semua sudah diatur oleh Allah 100%. Ibaratnya Allah adalah dalangnya, dan manusia adalah wayang. Walang begini dong nanti. Walang keket. Wayang ya. Wayang, jadi begitu ya. Jadi Allah adalah dayang dan manusia walang gitu. Nah, kalau saya pengen tanya, sindennya siapa? Kebalik ya. Allah itu dalang, manusianya wayang. Wayangnya. Tadi Allah itu dayang, manusianya walang. Salah ya? Iya. Nah, karena manusia itu sebagai wayang, maka manusia tidak bisa melakukan apapun, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gerakan sederhana pun dilakukan oleh Allah. Nah, itu kemudian menjadi justifikasi dari Khalifah Muawiyah, bahwa yang terjadi saat ini, di mana Ali lengser jadi khalifah dan aku diangkat menjadi khalifah, itu semua adalah atas kehendak Allah. Saya kan digerakkan sama Allah. Kamu kalau mau protes sama Allah. Saya nggak ngapa-ngapain. Allah yang ngatur gitu ya. Saya bukan melakukan ini semua bukan atas kehendak saya. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu nggak usah protes. Itulah cara Muawiyah dan pengikutnya untuk meredam kritikan-kritikan yang ada dari luar ya, dari orang-orang yang para kritikus mungkin nganggapnya ini pembenaran kayaknya, tapi nggak perlu. Bagaimana cerita lanjutannya? Akhirnya gara-gara pemikiran Jabariyah ini kemudian diakui oleh negara, sehingga orang-orang jadi kacau negara nih. Kacaunya kenapa? Banyak orang yang malas, banyak orang yang melakukan tindakan kriminal gara-gara ideologi Jabariyah ini. Ketika ada orang malas ditanya, kenapa kamu malas kerja? Ya ini udah takdir Allah. Nanti kalau uang datang mah datang aja. Ini orang-orang kejadian sama kita nih. Jadi kalau kita nggak dapat rezeki, nggak melakukan apa-apa, terus berharap rezeki datang tiba-tiba, itu biasa kayak gitu tuh. Nah gitu. Rada Jabariyah berarti. Karena dia Jabariyah berarti. Iya benar. Pengikutnya Muawiyah berarti dulu ya. Dia bilang percuma kalau misalnya kita kerja, kalau Allah sudah mentakdirkan rezeki kita sedikit,
Atau sebaliknya, ini yang terjadi sebenarnya. kita nggak kerja, kalau Allah takdirkan rezeki kita banyak, itu pasti datang duit gitu kan. Betul. Nah, kemudian pelaku kriminal di zaman itu ditanya, kenapa kamu membunuh? Ya karena ini takdir Allah. Ya, gimana lagi? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Takdirnya begitu gitu ya. Semua jawaban itu pasti didasarkan oleh ideologi Jabariyah. Okay. Nah, dari situlah kemudian beberapa masyarakat merasa apa ya? Something wrong gitu? Enggak? Ya apa ya, kalau kita bicara muak juga enggak. Ya begitulah, pokoknya merasa sebel lah. Sebel dengan kok larinya ke Tuhan terus, nyalahin Tuhan terus gitu. Bahkan untuk sesuatu yang buruk itu kan nyerahin ke Tuhan. Iya, gitu semuanya ke Tuhan semuanya, semua. Ya? Jadi kemalasan, kriminalitas itu terjadi di mana-mana dengan dalil bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Gitu kan. Nah, dari situ kemudian muncul antitesisnya kan. Muncullah orang-orang yang berfaham Qadariyah. Di mana orang-orang ini mengatakan bahwa manusia justru mempunyai kontrol 100% terhadap kehidupan ini. Allah hanya menonton saja, dan manusia menggerakkan segala sesuatunya dengan kehendak bebasnya sendiri. Jadi tidak ada skema wayang dan dalang nih ya? Tidak ada cerita itu, wayang dan dalang, nggak ada. Jadi kita adalah dalang semua. Kita adalah dalang semua. Nah, dari pemikiran Qadariyah ini kan sangat bertentangan ya, kontras dengan pemikiran Jabariyah. Saya ulangi, Jabariyah itu berarti 100% Allah. Kalau Qadariyah berarti 100% manusia. Jadi kalau Jabariyah ya menyerahkan semua perbuatan kita itu kepada Allah. Kalau Qadariyah sebaliknya. Ya, dan muncul di tengah-tengahnya nanti ke depan. Kalau Qadariyah ini nanti dilanjutkan ideologinya ini oleh Mu'tazilah. Ya. Nah, setelah itu ada Mu'tazilah, ada Jabariyah begini, maka hadir pemikiran tengah, ya, jalan tengahnya adalah Asy'ariyah. Kita nih ya. Asy'ariyah ini kita. Asy'ariyah ini kemudian menengah-nengahi kedua pemikiran tersebut, menjembatani lah. Dia tidak ekstrem kanan, dia tidak ekstrem kiri. Asy'ariyah mengatakan bahwa memang semua kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia punya kuasa atau diberikan sedikit kemampuan oleh Allah. Yang memberi Allah juga, bukan kita. Diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu takdir Allah. Tapi kita punya kuasa, punya kemampuan untuk berusaha lebih baik daripada sakit itu. Ada ikhtiar, berobat. Itu namanya teori kasab. Ya, masing-masing dari ketiga kelompok ini punya dalilnya sendiri-sendiri. Dan itu semua dalil Al-Quran, dalil hadis itu banyak. Nah, persoalannya adalah apakah memang dalil ini menyetujui semua aliran, ataukah hanya kesalahan persepsi dari masing-masing aliran ini terhadap ayat Quran gitu. Saya pikir ya salah persepsi aja sih. Tapi sebenarnya lengkap nih. Ada 3 paham. Ada 3 paham. Yang kiri ada, yang kanan ada, yang tengah juga ada. Jadi kalau manusia berpikir udahlah semua udah ditentukan Allah, berarti Jabariyah. Gitu aja. Nggak lari dari ketiga kelompok ini kok. Jadi kalau ada kaum rebahan itu Jabariyah ya biasanya. Kaum rebahan Jabariyah. Kalau ada rebahan Jabariyah. Jadi menunggu datangnya rezeki tanpa mau berusaha karena sesuatu sudah datang dari Allah. Nah, kemudian begini para pemirsa ya. Pemikiran dari Jabariyah ini tadi yang saya jelaskan adalah Jabariyah secara aliran ideologi. Sudah dilembagakan menjadi sebuah komunitas kelompok. Tetapi sebetulnya Jabariyah dan Qadariyah ini adalah muncul dalam pikiran manusia itu sebelum ada peristiwa perang antara Ali dan Muawiyah sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, pemikiran Jabariyah dan Qadariyah itu ada gitu. Sudah. Tapi kalau di Mekah ya, itu lebih cenderung Jabariyah. Kalau di Mekah cenderung Jabariyah. Jadi ada semacam kepasrahan di mana dia melihat ada padang pasir yang sangat luas, tidak ada tumbuh-tumbuhan, air juga susah. Kemudian akhirnya gimana sih kok hidup gak enak banget sih begini. Tapi ya udahlah, ini udah keputusan dari Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sekarang di Mekah itu tumbuhan banyak, buah-buahan banyak, air banyak gitu kan. Jadi prototipenya atau ide-ide atau apa kebiasaannya sudah muncul sebelum. Kalau saya melihat pemikiran Jabariyah dan Qadariyah ini bukan dilihat dari sudut pandang ideologi, aliran politik atau aliran keagamaan. Tapi saya melihat bahwa Jabariyah dan Qadariyah ini adalah mental manusia.
Okay. Itu adalah mental, sikap mental manusia menghadapi sebuah masalah. Jadi tidak ada hubungannya dengan keyakinan akidah dan lain-lain? Dia tidak berhubungan dengan politik. Dengan Qadariyah dan Jabariyah yang politik tadi. Oke. Saya akan berbicara bukan di wilayah politiknya. Saya akan berbicara di wilayah mentalnya. Pemikiran Qadariyah dan Jabariyah itu sikap mental masyarakat atau manusia dalam menghadapi kehidupan ini. Ini kayak masalah gitu ya? Saya bisa memberikan beberapa contoh. Seandainya kita misalnya malas belajar, kita dimarahin nggak? Pasti dimarahin dan kita disuruh belajar supaya pintar. Itu Qadariyah apa Jabariyah? Itu Qadariyah. Itu Qadariyah. Belajar dong supaya pintar. Buktinya masyarakat tuh begitu loh. Masyarakat kita tuh Qadariyah loh. Iya, oke. Mari kita bangkit bersama. Kalau kita tidak bangkit siapa lagi gitu kan? Atau misalnya Bung Tomo, mari kita lawan penjajah Belanda, kita mampu. Qadariyah itu. Ya padahal Bung Tomo diem aja, ntar juga jenderal Inggrisnya mati sendiri gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi itu adalah sikap mental ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nanti ketika misalnya setelah sudah belajar mentok nggak pinter-pinter, ya udahlah ini sudah takdir dari Allah. Itu apa? Jabariyah. Makanya sebetulnya kita itu selalu melangkah dari Qadariyah menuju Jabariyah. Jadi kita tuh kombinasi ya? Sebenernya? Kombinasi. Kita tuh ada Qadariyahnya. Awal itu Qadariyah. Kemudian terus mentok Jabariyah. Enak banget ya, ngeles gitu. Jadi perkara sulit kadang-kadang gitu orang-orang. Udahlah gitu kan. Iya. Udah akhirnya gitu ya. Dan ada juga kasus misalnya ketika ada orang sukses. Dari orang miskin, dia pemulung sampah gitu ya. Kemudian lama-lama sukses karena dia bekerja ke sana kemari tanpa lelah. Jadi lembur bagaikan kuda. Iya, itu bahasa itu udah lama banget ya. Itu mencapai kesuksesannya pada usia misalnya 40 tahun. Dia sukses. Financial freedom kata orang. Dia kaya, dia banyak perusahaan. Kemudian ditanya, Bapak ini orang sukses, rahasianya apa ya? Ya karena saya giat bekerja. Oh ya. Itu apa pikirannya? Qadariyah. Iya. Saya giat bekerja karena saya di hari libur juga saya tetap bekerja. Gitu kan? Ya, all out lah. Wah, kemudian saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan itu. Saya konsep dengan baik, saya manage dengan baik. Saya jaga kesehatan. Saya jaga kesehatan juga. Saya belajar dengan orang-orang yang sukses lainnya. Itu kan namanya Qadariyah juga. Ya. Terus apakah kita kafirkan orang begitu? Oke, enggak juga sih ya. Enggak juga. Tiba-tiba di usia 45 bangkrut nih perusahaannya. Terus bilangnya apa? Gimana dong? Ya sudahlah, ini sudah kehendak dari Allah. Jabariyah. Jadi sebetulnya di manusia itu ada Jabariyah aja, ada Qadariyahnya gitu. Nah, oke, benar. Yang salah di mana? Yang salah adalah ketika saya masuk ke aliran politik tadi ya. Oke. Kenapa aliran Qadariyah kemudian jadi salah? Karena dia memunculkan sisi Qadariyahnya dan mental Jabariyahnya ditekan habis, dimatikan. Yang Jabariyah juga begitu, dia menggantungkan semuanya atau menyerahkan semuanya kepada Allah dan sisi Qadariyah manusianya dimatikan habis. Padahal itu adalah fitrah manusia. Qadariyah dan Jabariyah itu adalah perasaan manusia, fitrah manusia yang sudah dibawa sejak lahir. Lalu kalau misalnya sudah ada mental Qadariyah dan Jabariyah, apa yang harus kita lakukan? Menempatkan kedua mental ini dengan baik. Oke. Tinggal penempatannya saja yang baik. Kalau salah menempatkan, nah itu jadi masalah. Contoh, kita kan ada mental misalnya bahagia dan sedih. Ibaratnya nanti ada aliran bahagia. Dan orang itu bahagia, nggak boleh sedih. Kesedihan adalah kebahagiaan yang apa? Teorinya banyak. Ada itu filosof yang segala sesuatu tuh bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Siapa itu? Enggak, kalau filosof sih semuanya tujuan itu kebahagiaan. Oh semua. Gitu ya. Tapi maksudnya sama orang filsafat agak sulit. Salah. Maksudnya ada semacam aliran bahagia di mana manusia itu adalah bahagia. Kesedihan itu nggak ada, gitu kan. Happiness theory. Nanti ada kelompok satunya, enggak, manusia itu sedih, bla bla bla. Yang sebetulnya bahagia dan sedih itu adalah mental yang fitrah manusia yang sudah dibawa dan diinstal oleh Allah sejak lahir. Tidak bisa dihilangkan begitu ya. Tinggal bagaimana meletakkan kebahagiaan dan kesedihan itu secara tepat. Tapi kata orang kan kadang-kadang misalnya, janganlah sedih, udahlah kamu, jangan suka sedih terus, harus bahagia, hidup tuh harus sudah senyum belum hari ini gitu kan, biasa gitu kan.
Gitu. Padahal itu fitrah. Itu fitrah yang tidak harus dimatikan, tapi dikendalikan dan ditempatkan secara benar. Artinya air mata yang ada dalam mata ini memang sudah seharusnya keluar kalau memang ternyata lagi sedih misalnya gitu ya. Tertawa ya ada waktunya juga. Jangan sedih terus tertawa. Jangan. Dan ini akan saya jelaskan juga nanti bagaimana cara menempatkan mental Qadariyah dan Jabariyah yang ada pada diri kita secara tepat. Tetapi sebelum sampai ke situ, kenapa persoalan takdir ini jadi menarik juga adalah karena faktor kebebasan manusia. Manusia itu kan ingin bebas. Selalu, pasti. Manusia tidak ingin dikekang, tidak ingin dibatasi. Terganggu dengan apa ini ya? Ingin melakukan sesuatu dengan sendirinya dan kemudian dia bisa mengekspresikan apapun yang diinginkannya kan gitu ya. Persoalan kebebasan ini nanti dilihat juga dari sudut pandang yang berbeda. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Bagi orang yang apa istilahnya Qadariyah, bagi orang Qadariyah, dia itu menganggap bahwa manusia ini dengan kebebasannya dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Dan bagi orang Jabariyah itu melihat bahwa kita nggak bebas, kan itu ya soal kebebasan dan tidak bebas. Sedangkan semua manusia pengennya bebas. Gitu. Kesalahannya di mana atau persoalannya di mana? Persoalannya adalah di sudut pandang kebebasan itu. Atau memaknai kebebasan itu sendiri. Memaknai kebebasan itu sendiri yang harus diperjelas. Begini, orang yang ingin hidup bebas itu menganggap kehidupan ini mengekang. Ya, betul nggak? Selalu pas begitu. Dia menganggap kehidupan ini merantai dia. Kehidupan ini menjadi aturan yang melilit dia sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup ini adalah penjara. Ya. Dia selalu melihatnya begitu. Sehingga dia berharap ada kebebasan. Sedangkan orang yang Jabariyah sama-sama bebas sebetulnya. Tapi memaknai kebebasannya itu dia melihat bahwa kehidupan ini sudah pasti. Bagaimana manusia itu ingin kepastian, itu juga sebuah fitrah. Kalau hidup tidak pasti, maka semakin terombang-ambing. Nah, ketika hidup itu sudah dipastikan, maka dia menjadi apa ya? Kebebasan itu kebebasan dari ketidakpastian. Paham nggak? Paham nggak Mas Afi? Hidup itu jadi kalau orang Qadariyah, melihat hidup ini mengekang. Sehingga kita harus bebas dari kekangan kehidupan. Ya. Kalau Jabariyah itu melihat bahwa hidup ini harus pasti. Kita harus keluar dari ketidakpastian. Tapi apa hubungannya dengan kebebasan? Dengan kehidupan yang dipastikan berarti kita terbebas dari ketidakpastian. Terbebas dari ketidakpastian. Jadi ini sudah punya alurnya, begitu ya? Sudah ada alurnya sehingga tidak ada memang sudah pasti gitu. Contoh gini. Contoh, Mas Fabi dalam sebuah organisasi. Kemudian di organisasi itu pemimpinnya tidak ada. Atau nggak jelas. Ada ART-nya nggak ada. Mau apa? Mas Fabi mau melakukan ini nanti melanggar. Mau melakukan ini salah. Melakukan itu juga nanti tidak sesuai. Tetapi ketika aturannya jelas, aturannya begini, kita harus mengarah ke sana. Organisasi kita harus menjadi organisasi yang organisasi pemenang pemilu, gitu ya misalnya. Kan ada targetnya, gitu. Nanti jadi presiden kita. Maka arahnya kan jelas. Maka masing-masing punya ekspresi untuk menuju arah itu, gitu. Jadi justru dengan aturan itu kita menjadi jelas, menjadi pasti. Kehidupan menjadi pasti dan kita terbebas dari ketidakpastian. Oh, ini yang berbeda, makna ini yang berbeda. Makna yang kebebasan oleh itu orang. berbeda. Ya. Padahal justru kalau kita di tengah-tengah hutan, ada singa lapar, apakah kita akan tidur di luar apa di dalam kerangkeng? Di dalam kerangkeng. Di dalam kerangkeng itu lebih aman. Walaupun dalam kerangkeng itu dianggap tidak bebas dalam perspektif walaupun yang lain. Walaupun tidak bebas, tetapi dia lebih aman. Artinya kadang-kadang kita itu memaknai kebebasan juga tidak sempurna. Gini. Berarti biasanya orang berharap kebebasan pasti juga punya tujuan. Ya. Tujuan itu sama, tapi dengan cara yang berbeda. Justru dengan kebebasan itu yang menjadi lebih berbahaya gitu ya daripada ada arahnya gitu. Jadi apa ya? Manusia ini membahas takdir itu karena ingin bebas sebetulnya. Karena ingin mendapatkan kebebasan. Tetapi perlu diketahui oleh para pemirsa, nggak ada manusia yang bebas. Nggak
Nggak ada manusia yang bebas. Bahkan dari kandungan pun nggak bebas ya? Kalaupun Allah membebaskan manusia melakukan apapun, tetap manusia tidak bebas. Dia akan terbatas dengan jasadnya, keterbatasan fisik. Dia akan terbatas oleh ekonomi. Dia akan terbatas oleh geografinya. Dia terbatas oleh cuaca dan lain sebagainya. Bahkan manusia itu akan terbatas oleh kebebasan orang lain juga. Ya. Mas Fabi pengen nonton TV. Ya. Datanglah saya yang posisinya lebih tua, mungkin juga punya kuasa yang lebih, remote-nya diambil dan channelnya diganti. Kebebasan Mas Fabi sudah terganggu oleh kebebasan saya. Tanpa ada aturan padahal ya? Padahal itu misalnya Allah membebaskan manusia melakukan apapun, tetap manusia akan terikat. Bahkan manusia tidak bisa keluar dari ruang juga nggak bisa. Karena ketika kita keluar ruang, kita akan masuk ruang yang lain gitu. Bahkan waktu pun membatasi kita ya? Waktu membatasi kita, ruang membatasi kita. Sudah jam berapa nih gitu kan dibatasi waktu ya? Jadi tidak ada manusia yang bebas. Nah, kembali ke masalah takdir deh daripada ini soalnya lebih. Tapi memang persoalan kebebasan ini clear dulu. Maksudnya gini, kadang-kadang kebebasan itu bagian dari takdir juga sebenarnya pembahasannya. Karena sebagian orang juga berharap mereka bisa melakukan apa saja yang di luar dari aturan itu, Kang Sit. Ya itu yang menurut saya yang juga harus diluruskan soal kebebasan tadi. Saya akan menjelaskan problemnya dulu. Kalau misalnya manusia ini sudah diatur oleh Allah. Untuk apa juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan? Jika ternyata kita diceburkan ke dalam laut dan kita disuruh untuk berenang sementara tangan dan kaki kita diikat. Kita diatur sama Allah, ditetapkan sama Allah. Diperintahkan oleh tapi Allah. juga diperintahkan. Kita diperintahkan sholat, tapi Allah sudah menentukan bahwa kita nggak sholat. Itu gimana? Kita diperintahkan beriman. Itu kontradiksi ya, kontradiktif ya? Bukan kontradiktif, bukan. Itu paradoks namanya. Oh iya, rada paradoks ya. Paradoks, bukan kontradiktif. Jadi kita diperintahkan beriman, Abu Lahab diperintahkan beriman, tapi Allah menjudge, memvonis bahwa Abu Lahab tidak akan beriman. Itu gimana? Iya, standar ganda gitu ya. Itu yang jadi problem. Jadi kita lihat di satu sisi dulu. Allah memerintahkan sesuatu dan harus dilaksanakan, di sisi lain sudah ditentukan. Iya. Itu kalau misalnya kita berpikir Jabariyah. Ya, itu Jabariyah ya, perspektif Jabariyah. Kemudian kalau Jabariyah lagi, itu kelemahan tadi ya, bukan kelemahan apa ya? Bukan kelemahan, itu tapi ada yang pertanyakan dari Jabariyah. Kalau masih berpikir Jabariyah lagi, kita ditentukan oleh Allah. Kenapa juga kita harus dihisab dan ditanya segala perilaku kita untuk apa? Iya. Kan gitu ya. Itu juga problem. Loh, bukannya Allah yang menentukan saya kafir? Sama halnya kita menentukan bagaimana sih Allah gitu kan ya? Kan begitu kan? Menghukum diri sendiri. Allah sendiri yang menentukan kita kafir. Tapi Allah menanyakan kita di hari kiamat nanti, di akhirat. Kemudian Allah menyiksa kita. Lo kan sudah diatur gitu. Kan sudah diatur. Saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, saya bayang gitu ya. Nah, itu problemnya Jabariyah. Qadariyah sekarang problemnya di mana? Manusia kan mampu melakukan segala sesuatu katanya. Bahkan mampu, ya menurut orang Qadariyah, bahkan mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Pertanyaan saya, apakah Mas Fabi seorang Qadariyah ini memilih lahir di mana? Enggak. Apakah Mas Fabi memilih orang tua mana? Lahir dari rahim yang mana? Juga enggak. Apakah Mas Fabi memilih rambut yang mana? Kaki yang bagaimana ketika lahir? Juga tidak. Kalau pengen milih matanya biru saya. Nah itu kan. Nggak bisa milih. Kalau suruh milih, saya jadi Nabi Muhammad aja. Iya. Nggak mungkin juga Abu Lahab kalau tahu disiksa gitu dia bakal milih ya. Dan nggak mungkin Abu Lahab milih jadi orang kafir. Ya, iya. Karena memang dia tidak bisa memilih gitu ya. Iya. Kalau misalnya manusia bisa memilih, kok Abu Lahab milih jadi orang kafir sih? Nah, iya. Kok Fir'aun milih jadi orang kafir sih? Bodoh banget gitu ya. Kan begitu. Itu juga problem. Iya, masa iya dia memilih sesuatu yang dia tahu bakal menyiksa dirinya gitu. Kemudian makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Kemudian diproses dalam tubuh kita, prosesnya macam-macam ya secara banyak. Secara ilmu biologinya luar biasa ya, kita nggak paham tuh. Ya. Sampai mulus pun kita nggak bisa. Iya. Ada zat-zat dan sebagainya memisahkan yang mana yang baik, gizi, nutrisi. Itu diolah oleh tubuh kita. Apakah Mas Fabi melakukan itu semua? Enggak. Mengontrol itu semua? Ya minum selesai sampai sana ya nggak tahu. Selesai. Kita nggak dilibatkan kok. Paling mulut lah, buka mulut gitu udah selesai. Jadi nggak ada keterlibatan kita dalam proses yang ada di tubuh kita. Sel-sel itu bergerak bukan digerakkan oleh kita. Gitu kan? Iya. Jadi Jabariyah dan Qadariyah ada problemnya semua. Nah, oke.
Satu lagi nih. Apa? Yang tengah-tengah Asy'ariyah. Yang tengah-tengah mah cari aman aja. Iya. Cari aman gitu. Kalau Asy'ariyah kan memang kan di beberapa kalangan memang kan menganggap bahwa mereka Asy'ariyah dalam perihal ini diantaranya. Nah gimana pandangannya gimana? Ya kalau Asy'ariyah ya itu ini. tadi. Jadi kita ada memang di Kalau agak turun ya? Enggak, tadi kan lagi meluap-luap. Oh gitu. Kita diatur oleh Allah. Tetapi kita diatur oleh Allah, tetapi kita juga punya kemampuan ya, untuk merubah sesuatu yang buruk itu menjadi lebih baik. Gitu. Berusaha merubah yang buruk itu menjadi baik. Nah, usaha itulah yang kemudian dipertanyakan nanti. Apakah kamu usahanya betul atau tidak? Gitu. Untuk pemirsa ini masih belum menjawab ya. Ini masih kita main di problem-problemnya dulu. Oh iya ya, gimana ya takdir itu. Karena sebagian pasti ada dalam hatinya, iya saya agak qadariyah sih memang gitu. Kalau orang sudah sukses kan tadi contohnya, saya jabariyah sih. Nah gimana dia? Pasti qadariyah dan jabariyah itu akan silih berganti dalam mental kita. Tapi Asy'ariyah ini memasukkan jabariyah dan qadariyah? Ya, ya tadi semua diatur oleh Allah berarti kan jabariyah. Tapi kita bisa merubah. Ada kemampuan atau ada kehendak untuk melakukan yang terbaik gitu kan, jadi qadariyah. Jadi qadariyahnya ada, jabariyahnya ada. Itu kalau Asy'ariyah. Walaupun ujung-ujungnya jabariyah juga sih. Ujung-ujungnya ya Allah juga. Di mana ujungnya Allah itu? Karena Jabariyah mengatakan bahwa tidak percaya teori kausalitas. Oke. Teori yang mengatakan bahwa sebab akibat ya. Sebab bahwa api itu membakar kertas, itu nggak percaya kalau orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena yang membakar kertas itu adalah Allah. Sebab tidak semua api membakar kertas atau membakar sesuatu. Nabi Ibrahim selamat kok. Tidak kepanasan, tidak terbakar ketika apinya menyala-nyala besar gitu. Jadi semua adalah karena kebiasaan. Karena kita biasanya melihat api itu membakar. Sering juga kita bakar terus juga kebakar sering kok. Oke. Kalau Allah menghendaki tidak terbakar ya tidak terbakar. Orang loncat di lantai 7, jatuh, ternyata nggak sakit gitu kan. Itu ya emang udah kehendak Allah gitu. Jadi Allah terkadang tuh intervensi dalam kehidupan kita. Tapi bagian mana dan kapan itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Nah, yang uniknya begini, kita udah mulai penyelesaian nggak deh? Tadi kan problem. Iya. Uniknya begini, ada kesamaan antara Qadariyah, Jabariyah, dan Asy'ariyah. Termasuk juga para filosof ataupun para ahli ilmu kalam. Ada kesamaan, satu kesamaan. Apa itu? Kita sama-sama nggak tahu takdir kita ke depan. Ya. Apapun yang dibahas oleh aliran manapun, sebetulnya mereka tidak tahu masa depan mereka sendiri. Mau Qadariyah, mau Jabariyah, mau Asy'ariyah, mau filosof manapun, tetap saja dia tidak tahu 1 jam ke depan dia mau apa. Jadi yang dibahas oleh kita itu apa? Omong kosong lah. Karena kita nggak ada yang tahu ke depan itu seperti apa. Qadariyah, manusia bebas melakukan segala sesuatu, tapi 1 jam kemudian mau ngapain? Nggak tahu. Begitu juga Jabariyah. Jadi takdir tetap menjadi sebuah misteri. Tetap menjadi sebuah Tapi misteri. Planning bukan bagian dari takdir ya. Kalau hari ini kita berkehendak. Untungnya Allah tidak memberitahu. Ini adalah hikmah yang sangat besar. Allah tidak memberitahu keputusannya. Seandainya Allah memberitahu keputusannya bahwa kalian akan mati, kamu akan mati 7 hari berikutnya. Ya, dalam 7 hari kamu akan mati. Maka dia hanya punya 7 hari untuk melakukan segala kebaikan kan. Tapi seandainya orang yang mau mati besok, tapi Allah nggak kasih tahu. Dia berangan-angan tuh masih 100 tahun ke depan loh, membuat rencana lebih. Karena dia nggak tahu besok dia akan mati. Justru dengan tidak diberitahukannya takdir kita ke depan, itu menjadi kebebasan dari kita untuk berimajinasi, merencanakan sesuatu, berekspresi gitu. Tapi ada Kang cerita soal Abu Thalib dulu yang dibocorkan kira-kira informasi. Abu Lahab. Bahwa dibocorkan bahwa tidak akan itu pembahasnya itu di ujung sudah. Nanti belum. Artinya saya belum pernah membocorkan satu takdir. Saya belum masuk ke situ. Oke, masuk dong. Belum nanti. Itu adanya di ujung nanti. Oke.
Tapi ini oke, kita di situasi saat ini kan Siti. Kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, kayak misal jatuhnya pesawat Sriwijaya gitu ya. Terus ada juga kematian para ulama, ada juga musibah banjir dan lain-lain. Kira-kira itu pesawat yang jatuh itu ada kaitannya dengan apa yang sudah ditakdirin Tuhan? Apa memang itu memang kesalahan seorang pilot atau memang kerusakan mesin atau bagaimana cara menyikapi yang paling baik? Psikologi manusia, ketika terjadi musibah pasti ada yang disalahkan dong. Ya, cari kambing hitam ya. Dan itu qadariyah. Oke. Salah kamu sendiri. Iya. Kenapa nggak pasang seat belt? Salah sendiri. Kenapa bensinnya nggak diisi? Mogok di tengah jalan. Karburatornya nggak diperiksa. Itu kan bahasa sehari-hari manusia. Iya. Salah kamu sendiri. Kenapa kamu nggak belajar sehingga kamu rankingnya jatuh gitu, nggak dapat ranking? Sebetulnya manusia itu qadariyah dalam hal ini. Oke. Ya kan selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan kenapa kamu kemarin nggak begitu sehingga sekarang begini. Dan itu sehari-hari. Dan itu nggak perlu dikafirkan kalau buat saya. Itu adalah sikap mental. Lagi-lagi saya belum bicara soal bagaimana menyikapinya. Jadi ada yang belum saya sampaikan itu. Yang pertama soal tadi bocoran takdir. Yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi takdir. Itu nanti. Kita ngobrol kalau ngidul dulu bikin puyang aja dulu. Oke, saya masuk satu persatu ya. Iya dong. Gimana kita harus bersikap soal, kan kita selalu menghadapi masalah kan Kang Siti. Kita juga selalu menghadapi fenomena dan kita harus bersikap seperti apa. Mungkin memang nggak ada kaitannya dengan akidah kali ya. Itu kan sikap mental aja. Tapi ini penting sekali Kang Siti. Sikap mental ini penting ketika kita menghadapi fenomena tertentu. Oke, itu nanti di sikap itu nanti yang kedua ya. Oke. Yang pertama saya akan masuk gini dulu. Kita kosongkan dulu pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Kita buang jauh-jauh. Kita buang dulu. Sebetulnya takdir itu apa? Jangan dibuang, simpan aja lah. Simpan dulu. Takdir itu apa? Takdir itu apa? Kita lihat dari perspektif yang lain. Kita berusaha memahami dari sudut pandang yang lain. Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah kita singkirin dulu. Ya. Kita simpan baik-baik dulu. Ada yang lain ternyata ya? Oke, menarik. Saya bertanya sama Mas Fabi aja. Apakah Allah Maha benar? Pasti, tidak diragukan. Apakah Allah Maha tahu? Pasti. Dan apakah pengetahuan Allah itu pasti benar? Pasti benar. Pasti benar. Karena Allah Maha benar dan Allah Maha mengetahui. Ya. Berarti semua pengetahuan Allah itu pasti benar. Pasti benar. Kalau Allah tahu bahwa Mas Fabi akan lahir tanggal 1, Mas Fabi lahir tanggal 1 atau enggak? Iya dong, pasti. Pasti. Pengetahuan Allah tidak akan pernah salah. Jadi pengetahuan Allah tidak akan meleset sedikit pun. Kalau misalnya tentang waktu, misalnya Allah tidak akan meleset sepersekian detik pun tidak ada. Ya. Tepat di waktu sesuai dengan pengetahuan Allah. Ya. Kita kembali ke zaman azali. Walaupun kita nggak tahu di zaman azali kayak apa gitu kan. Anggaplah yuk berimajinasi ya pemirsa ya. Yuk. Ini ilmu loh teman-teman, dengerin baik-baik, ini penting loh. Terlalu pelan-pelan saya takut salah langkah. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Oke. jangan jauh-jauh mikirnya. Pokoknya sebelum Allah nyiptain makhluk, gitu ya. Kira-kira Allah tahu nggak nasib makhluk yang akan diciptakannya? Seharusnya tahu. Seharusnya ya tahu, Allah Maha tahu. Kok seharusnya tahu? Ini percaya ini sama pertanyaan Allah menjebak soalnya. Enggak, soalnya menjebak. Enggak ngejebak. Iya, enggak Allah, apakah Allah tahu? Iya, enggak perlu, karena sudah jawab tadi Allah Maha tahu. Iya, tahu, oke. Ya, tahu. Ya, Allah pasti jangan tahu lah gimana sih ini. Kok seharusnya tahu? Iya, enggak, pertanyaannya tuh gimana ya? Boleh, oke. Kalau seharusnya Allah tahu, tapi enggak. Enggak, soalnya Kang sini bakal jawabnya. Iya, soalnya nanti apa gitu lanjutannya. Jadi jangan Allah tahu gitu lah. Ya, tegas. Allah kan lugas. Tahu. Ya. Oke. Apakah Allah tahu 5 miliar tahun ke depan tahu kan sini kalau pertanyaan Allah tahu kan sini tahu di 5 miliar tahun yang akan datang mau diredaksi kayak gimana Allah tahu ya. Oke. 5 miliar tahun yang akan datang Allah akan tahu apa yang akan terjadi, siapa saja yang sedang hidup saat itu Allah tahu. Kemudian pengetahuan itu pasti terjadi nggak? Pasti terjadi. Gitu kan. Bolak-balik di sini aja nih. Enggak, ini ada soalnya ada hubungannya dengan nanti pernyataan berikutnya. Jadi kita harus jawab. Karena ternyata Mas Fabi itu nggak percaya. Oh, parah banget. Ya. Mas Fabi nggak percaya Allah Maha benar gitu. Ya. Oke. Ya.
Sekarang, bolehkah Allah menulis pengetahuannya? Nah, beda nih. Bukan tahukah Allah kan? Bolehkah? Bolehkah Allah menulis pengetahuannya? Oh, boleh dong. Boleh, karena Allah maha berkehendak, maha berkuasa. Betul. Oke. Jadi selain maha tahu, maha benar, Allah juga maha berkehendak dan maha berkuasa atas kehendaknya. Dan maha bebas dong. Sultan kalah. Allah maha bebas gitu. Sultan di atas sultan. Ketika Allah menulis pengetahuannya, berarti tulisan tersebut pasti benar dong isinya. Pasti. Siapa yang Allah tugaskan untuk menulis? Printernya itu mana? Adalah kolam. Kolam diperintahkan oleh Allah, tulis semua pengetahuan yang saya miliki. Sehingga kolam itu mencatat, sejak itu kolam mencatat semua pengetahuan Allah. Dan karena pengetahuan Allah itu sangat banyak, maka kolam itu bekerja tiada henti. Terus mencatat. Ibarat itu sedang ngeprint semua pengetahuan Allah. Oke. Di mana ditulisnya? Ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz adalah kalau bentuknya papan berarti ya papan tulisnya. Kalau bentuknya kertas ya itu dokumennya lah gitu ya. Mungkin sekarang udah pakai laptop kali ya. Print outnya. Oh, print outnya. Ya, jadi print outnya dia bentuk kertas print yang memuat ilmu pengetahuan Allah. Ya. Kemudian Allah tahu kan pasti bahwa Abu Lahab nggak bakal masuk Islam. Pasti tahu dong. Ya. Dari sini dari Allah tahu ini, apakah bisa disimpulkan bahwa Allah menentukan? Saya pikir enggak. Allah tahu. Allah nggak nentuin, Allah tahu kok. Jadi ketika Abu Lahab tidak masuk Islam saat itu dan zaman dulu itu, Allah tahu. Bukan Allah yang menghendaki. Bukan Allah yang menciptakan perbuatan itu. Ya, Allah menghendaki dong. Gimana? Tapi ya semuanya berkaitan. Allah itu berkehendak, berkuasa gitu. Dan kehendak Allah itulah yang kemudian tertulis dalam Lauhul Mahfuz juga. Jadi ilmu itu berdasarkan kehendak Allah semua. Maksudnya kehendak itu Allah mengatur? Iyalah. Allah itu ingin terjadi sebuah keseimbangan alam, misalnya dalam makhluknya. Ingin kebaikan menang di atas keburukan, gitu kan? Nah, kemudian pengetahuan Allah itu di sana tertulis juga bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Pengetahuan Allah juga tertulis bahwa Mas Fabi akan podcast bareng saya di malam minggu ini, gitu. Jadi semua pengetahuan itu sudah ada di zaman azali, dan pengetahuan Allah itu keren ya, pasti benar. Dan di situ tidak ada, katakanlah bahwa Allah nggak menentukan deh, misalnya misalnya manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Katakanlah itu, kita berandai-andai dulu. Andaikan Allah itu tidak menentukan nasib manusia, tapi Allah tahu kan? Tahu. Mas Fabi diberikan 10 pilihan. Aduh, saya itu hati-hati banget ini. Mas Fabi diberikan 10 pilihan. Dan saya sebagai orang tua atau sebagai guru yang tahu bahwa Mas Fabi itu suka warna merah, saya sudah memprediksi bahwa Mas Fabi pasti akan memilih warna merah. Dari mana pengetahuan saya ini? Ya dari pengetahuan saya terhadap Mas Fabi. Dari mana prediksi saya ini? Dari pengetahuan saya terhadap Mas Fabi, bahwa Mas Fabi suka warna merah. Dan Mas Fabi pernah bilang misal ke saya bahwa apapun warna yang disodorkan, saya pasti milih warna merah. Tapi bukan Kang Zidni saya kan nggak menentuin Mas Fabi kan? Menentukan warna merah adalah favorit saya, bukan? Enggak, itu saya tahu. Saya punya ilmu itu kan, punya pengetahuan itu. Tapi saya bukan Allah nih, saya sebagai guru aja gitu. Saya tahu bahwa Mas Fabi pasti akan memilih warna merah, gitu. Tahunya dari mana? Dari ceritanya Mas Fabi dulu, gitu. Nah, ketika ada temannya Mas Fabi menyodorkan pilihan warna-warna, saya bilang, Mas Fabi pasti milih warna merah, gitu kan? Ya. Oh ya bener, gitu. Kok tahu gitu ya? Bener ini, Mas Fabi milih warna merah. Terima kasih ya Kang Zidni, gara-gara Kang Zidni Mas Fabi jadi milih warna merah. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya nggak mau maksa Mas Fabi untuk milih warna merah, tapi saya tahu Mas Fabi mau milih apa. Atau seorang guru, ketika muridnya ingin ujian, kemudian guru itu menuliskan prediksi A, B, C, D lulus.
EFGH tidak lulus. Prediksi, dia nulis di sari kertas, kemudian dikantongi. Nah, setelah terjadi ujian, ternyata betul A, B, C, D lulus, EFGH nggak lulus. Dari mana guru itu bisa memprediksi? Ya ketahuan kan, yang malas mana, yang rajin mana, yang punya kecerdasan lebih itu mana, yang mungkin wawasannya kurang luas juga yang mana, tahu kan? Keaktifannya di sekolah gitu. Maka prediksi ini berdasarkan pengetahuan guru selama proses belajar mengajar itu. Nah, setelah lulus, apakah layak seorang murid itu mengatakan, makasih ya Pak Guru, gara-gara Pak Guru menulis atau memprediksi saya lulus, akhirnya saya lulus loh, makasih ya. Yang tidak lulusnya bilang, gara-gara Pak Guru nulis prediksi saya nggak lulus, jadinya saya nggak lulus nih gitu. Itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh Allah kemudian akhirnya kita masuk surga, makasih ya Allah, gara-gara Allah tahu saya masuk surga, ya nggak nyambung juga. Atau menyalahkan Allah, gara-gara Allah tahu saya masuk neraka, jadinya saya masuk neraka. Itu juga nggak nyambung. Yang jelas begini, apapun yang terjadi di alam semesta ini, kalaupun manusia diberikan pilihan bebas 100%, tetapi Allah sudah tahu. Dan kita tidak pernah terhindar atau lari dari pengetahuan Allah, karena pengetahuan Allah itu pasti benar dan pasti menyeluruh. Jadi kalau saya memaknai takdir itu apa? Bukan ditentukan oleh Allah. Takdir bukan sesuatu yang ditentukan oleh Allah, tetapi saya memaknai takdir adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah, dan kita diliputi oleh pengetahuan Allah. Dan kita nggak bakal lari dari pengetahuan Allah itu. Oke, pertanyaannya Kang Zidni, kalau Allah hanya mengetahui, maka di mana adakah intervensi Allah terhadap perbuatan kita? Ya pengetahuan itu sebuah intervensi loh. Mengetahui itu sebuah intervensi. Oke. Artinya gini. Kayak gini, Kang Zidni tadi ditanya, kenapa Kang Zidni bisa tahu bahwa si anak ini bisa lulus atau tidak? Tahu warna favorit saya adalah merah. Tapi Kang Zidni tidak intervensi sekalipun, misalnya memaksa saya memilih warna merah, atau melakukan apapun terhadap saya sehingga saya memilih warna merah. Kang Zidni hanya menginformasikan pengetahuan Kang Zidni tentang saya. Di mana letak ininya? Tapi sebagai seorang guru, itu kan pasti memberikan pengajaran, pasti juga mengarahkan sesuatu, itu kan intervensi. Jadi itu terjadi sebelumnya? Enggak, itu Allah itu intervensi setiap waktu dalam diri kita. Oke. Dan intervensi Allah itu sudah ada dalam pengetahuan Allah gitu. Paham nggak? Katanya doa bisa merubah takdir, gitu kan? Tadinya saya ditakdirkan buruk, tahunya dari mana coba? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Gara-gara berdoa, kemudian kita menjadi orang baik. Itu juga tahunya dari mana? Nggak ada yang tahu dong. Karena kita nggak pernah diberitahu sebelum dan sesudahnya kan. Jadi ketika misalnya gini, peristiwa sahabat Umar ketika masuk ke Syam bersama para sahabat, kemudian dikasih tahu bahwa di Syam terdapat wabah yang akan menular kepada siapapun orang yang masuk ke wilayah itu. Akhirnya sahabat Umar keluar, memilih untuk kembali. Ditanya oleh sahabat, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Allah? Umar menjawab, aku tidak lari dari takdir Allah, tetapi aku memilih takdir yang lain. Ya, oke. Apakah Umar memilih takdir yang lain itu berarti Umar bisa lepas dari takdir Allah? Enggak bisa. Karena apa? Karena perpindahan Umar dari takdir satu ke takdir yang lain pun sudah diketahui oleh Allah. Pun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa Umar akan berpindah dari takdir A menuju takdir B. Itu juga ada tertulis catatannya. Sayyidina Ali yang sedang senderan di sebuah tembok yang hampir roboh, kemudian pindah. Ditanya, wahai Ali, apakah engkau lari dari takdir Allah untuk kejatuhan tembok itu? Kata Sayyidina Ali, tidak. Saya memilih takdir yang lain supaya saya tidak terhindar, supaya saya tidak merubah tembok. Oke. Peristiwa perpindahan Ali dari sisi dinding itu menuju tempat yang lebih aman itu pun sudah diketahui oleh Allah dan sudah tertulis. Maka itu apapun pengetahuan Allah dan apapun tulisan di sana semua sudah ada. Semua menyangkut tentang pilihan kita juga. Apakah perpindahan Sayyidina Ali dari tembok satu ke tembok yang lain itu ada digerakkan atau ada bagian-bagian yang memang ditentukan atau digerakkan oleh Allah? Apakah Allah kemudian menggerakkan atau tidak juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Masalahnya kita nggak tahu, itu masalahnya. Kan nggak ada yang tahu.
Kita hanya tahu peristiwa yang terjadi secara zahir. Secara batinnya kita nggak tahu. Jadi perdebatan ini sebetulnya agak sulit ya memang. Tetap menjadi misteri takdir. Jadi misteri. Lalu bagaimana kalau takdir itu tetap menjadi misteri? Nah, kita masuk yang kedua. Oke. Berarti kita harus melakukan sikap yang benar. Karena kita nggak tahu. Oke. Bagaimana sikap benar untuk itu? Dan sulitnya ini adalah repotnya nih ya. Saya ngomong kita harus melakukan sikap yang benar itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz loh. Aduh, jadi misalnya gini, kita di persimpangan jalan, mau ke kanan apa ke kiri? Saya ke kanan baru 5 langkah, enggak ganti ke kiri. Itu tuh sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz gitu. Bukan berarti tiba Allah merubah arah, bukan ya? Udah ada semua, udah dalam pengetahuan Allah semua. Atau misalnya ya, tapi gitu. memang semua diketahui sama Allah. Tapi memang agak jabariyah enggak sih? Ya jabariyah tetap aja. Kita kan dari qadariyah menuju jabariyah lama-lama tuh. Oke. Ketika kita mentok ya jabariyah akhirnya gitu. Makanya psikologi manusia itu dari qadariyah ke jabariyah gitu. Ujung-ujungnya pasti jabariyah. Oke. Tapi ketika kita pindah dari belok kanan ke kiri itu kita yang memilih. Tapi Allah tahu. Saya nggak mau jawab itu, tapi Allah tahu. Saya mau jelaskan itu aja. Tapi secara zahir, ya kita memang menentukan pilihan kita kan? Iya, tapi Allah tahu. Bahwa Mas Fabi akan di sini juga agak qadariyah sebenarnya. Bahwa Mas Fabi akan berpikir begitu. Enggak, kalau Kang Zidni tidak gitu agak. Kalau Kang Zidni bilang Allah tahu tanpa bilang bahwa Allah menentukan juga, berarti kan yang bisa kita nilai kan perbuatan kita saja. Enggak, maksudnya gini. Saya juga nggak bilang bahwa Allah nggak menentukan juga enggak. Maksudnya saya menghindari istilah bahwa takdir itu ditentukan. Oke. Kenapa sih saya harus menghindari itu? Penafsir ini harus dirubah kalau buat saya.